banana tapi ini. Banana ya. Ya, boleh diceritain tentang Selasar ini dari awal mulanya itu gimana sih? Awalnya sih apa ya, mungkin standar sih, mahasiswa yang mau lulus kan, terus kayak bingung apa, kira-kira mau kerja atau mau bisnis lah. Pasti dasar berpikirnya dari situ dulu. Itu kita dari 2019 awal udah sama teman-teman udah mulai brainstorming sih, kayak mau bikin apa nih, kita mau jalanin apa, kurang lebih kayak gitu sih. Ketemu sama teman-teman yang emang sevisi semisi lah. Singkatnya awal tahun 2020 kita buka dikat ya nak, 2020 tepatnya bulan Januari di awal, tanggal-tanggal awal kita pindah ke sini, terus ngerealisasiin konsep yang ada. Kita emang pengen ngebangun cafe outdoor sih, karena kita ngeliat di Ciputat kan belum ada. Terus kita juga pengen apa ya, bawa vibes baru sih ke Ciputat, karena kan Ciputat itu kalau kopi, kalau nggak ya kebanyakan sih gayo-gayo lagi kan, terus kayak kopi mulu dan segala macamnya lah. Akhirnya Selasar coba hadir dengan ngebawa minuman-minuman yang lebih variatif, yang mungkin cuman bukan yang kekinian, cuman kayak gimana sih, kayak kita jarang kafe ada dulu ya, maksudnya pas awal-awal kita apa keliling-keliling lah, itu yang ada soft drink, susu kocoknya mungkin cuman yang standar aja rasanya. Kita coba yang lebih variatif sih. Ya singkat cerita 2020 awal kita pindah ke sini dari awal kos-kosan, terus akhirnya kita ngerealisasin konsep yang udah kita pengen. Emang konsepnya mau outdoor gitu, sesuai dengan namanya kan. Selasar itu bisa diartiin beranda atau teras rumah atau teras depan atau halaman. Ya kita coba ngaplikasiin cafe dengan nuansa outdoornya lah. Cuman kita juga berusaha nyediain fasilitas indoor. Cuman dengan sejalannya waktu, fasilitas indoornya belum kita maksimalin, mau kita renovasi, kita udah ketabrak sama pandemi. Jadi sampai sekarang sih kita belum renov yang cukup memadai untuk indoornya. Jadi kita tetap ngandalin outdoor. Dan itu pun kalau hujan agak ganggu sih. Jadi omset kita bergantung sama cuaca juga, kurang lebih gitu. Ya sampai akhirnya kita sempat tutup. Jadi soft opening Februari awal, grand opening akhir Februari. Kita baru jalan sampai awal Mei atau sampai akhir April, lupa. Itu tuh kita tutup karena pandemi. Akhirnya bulan September kan menjelang pilkada agak dilonggarin tuh, kita menjelang pilkada boleh buka, kita buka. Di bulan November Desember disuruh tutup lagi. Ya udah akhirnya mulai buka lagi itu Februari 2020. Januari juga udah buka sih, cuman masih kucing-kucingan. Ya sampai sekarang sebenarnya masih kucing-kucingan kan. Cuma kita ngikutin aturan yang ada aja, sampai jam 8 dan ya sesuai dengan PPKM. Cuman ya pada akhirnya kita nggak tahu ya blunder atau enggaknya, cuman secara ekonomi kita nggak sampai target. Cuman buat bikin Selasar ini kan nggak cuman kafe, juga jadi rumah buat penghuninya dan segala macamnya. Kita mungkin di sisi ini tercapai sih. Cuman kalau untuk dari target ekonominya kurang tercapai, sangat jauh, bahkan kurang lebih seperti itu sih. Tadi dibilang rumah, maksud dari rumah itu yang diberikan Selasar untuk pelanggan itu seperti apa? Rumah itu maksudnya gini sih, jadi kan pas kita tutup itu di 2020 kita sempat bikin dapur rakyat. Jadi kayak dapur gratis gitulah, dan terima sumbangan dan kita bagiin gratis. Itu dari ya 4 bulan jalan lah. Jadi kita banyak kerja sama sampai kita di luar bayangan kita sih. Kita sampai bisa bangun sampai 9 dapur rakyat. Dan akhirnya kan dari sana ada teman-teman baru, relasi baru, baik yang teman aja udah kenal di kampus segala macam, ya sering mampir ke sini atau bahkan sampai nginep. Terus kan seiring berjalannya waktu pergaulan kita juga terus berkembang kan. Jadi gimana ya? Kita banyak kerja sama sampai kita di luar bayangan kita sih. Kita sampai bisa bangun sampai 9 dapur rakyat. Dan akhirnya kan dari sana ada teman-teman baru, relasi baru, baik yang teman aja udah kenal di kampus segala macam, ya sering mampir ke sini atau bahkan sampai nginep. Terus kan
seiring berjalannya waktu pergaulan kita juga terus berkembang kan. Jadi gimana ya? Mungkin secara ekonomi kita nggak bisa nyampe target atau nggak bisa atau benar-benar pas-pasan lah istilahnya. Cuma ya Selasar karena bangunannya cukup gede juga, ya tadi bisa jadi rumah ya, bisa tempat orang-orang yang butuh untuk pulang sih, kurang lebih kayak gitu. Untuk ngomongin omset, kalau misalkan dulu sebelum pandemi omset bisa sampai berapa tuh Kak? Ini disebut Kira-kira aja. oh kira-kira cukup lah buat sampai S3. Berarti udah sampai puluhan juta ya? Iya, kalau untuk sebelum pandemi ya, dari pas grand opening 3 bulan awal buka. Terjadi penurunan ya Kak? Kalau sekarang, kalau pas akhir 2020 itu parah. Itu mungkin karena orang-orang masih panik attack-nya banget sama pandemi ya. Jadi itu ya 10% doang. Kalau sekarang sejak 2021 kita buka balik lagi nih, kita kembangin, kita rapihin. Tadinya kan karena ini outdoor ya, banyak rumput-rumput liar gitu kan. Akhirnya kita buat nyaman kayak dulu lagi lah, perlahan cuma kan. Karena kan tutup 2 bulan lebih, pasti kan banyak harus treatment ulang lah ke infrastrukturnya ataupun menu-menunya. Mungkin kita juga lupa cara bikin kopinya, apa resep-resepnya. Seiring berjalannya waktu akhirnya sih sekarang udah bisa stabil di 25% sih dari awal buka. Untuk cara sendiri, sempat tutup, caranya untuk balik lagi ke Selasar ini gimana Kak? Akhirnya bisa kembali seperti sekarang. Kalau balik lagi kan belum. Kalau treatment khusus nggak ada sih, sama aja kayak kafe lain. Cuman ya kita acuannya nggak ke tetangga ya, atau bukan ke kafe yang emang brandnya udah gede, atau ke kafe yang ada sampingan, maksudnya sambil ngerosting biji kan, sampai itu jadi bisa jualan di online. Kalau kita kan nggak ada. Kalau kita acuannya ke ini sih, ke Selasar yang awal. Jadi kita cuman balikin ke treatment yang dulu. Jadi whiters, SOP-nya kita balikin lagi ke dulu. Kan kita sempet awal buka tuh ya kita seada-adanya aja. Ya mungkin itu salah satunya treatment ke customer. Customer nggak merasa diperlakukan dengan baik. Kita itu aja sih, apa ya, softwarenya lah. Kita nggak sampai yang ada trik khusus. Bahkan marketing pun kita seada-adanya masih. Karena kita mau jor-joran, takutnya masih buang-buang uang. Kita mau renovasiin, belum. Kalau treatment khusus nggak ada sih, sama aja kayak kafe lain. Cuman ya kita acuannya nggak ke tetangga ya, atau bukan ke kafe yang emang brandnya udah gede, atau ke kafe yang ada sampingan, maksudnya sambil ngerosting biji kan, sampai itu jadi bisa jualan di online. Kalau kita kan nggak ada. Kalau kita acuannya ke ini sih, ke Selasar yang awal. Jadi kita cuman balikin ke treatment yang dulu. Jadi whiters, SOP-nya kita balikin lagi ke dulu. Kan kita sempet awal buka tuh ya kita seada-adanya aja. Ya mungkin itu salah satunya treatment ke customer. Customer nggak merasa diperlakukan dengan baik. Kita itu aja sih, apa ya, softwarenya lah. Kita nggak sampai yang ada trik khusus. Bahkan marketing pun kita seada-adanya masih. Karena kita mau jor-joran, takutnya masih buang-buang uang. Kita mau renovasiin atap biar kalau hujan nggak kehujanan juga, takutnya nggak apa. Ya kita softwarenya aja sih yang di treatment ulang, maksudnya kita ketatin lagi. Soalnya mau main di infrastruktur aja juga, renovasi infrastruktur, takutnya buang-buang uang. Karena kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Karena kita sharing ke teman-teman yang usaha lain pun, baik yang di bidang kafe ataupun ekonomi kreatif dan non ekonomi kreatif, ya semuanya menurunnya drastis sih. Jadi ya kita survive aja sih. Jadi nggak ada yang spesial lah, nggak ada yang something, apa ya, nggak ada yang something different lah di yang kita lakuin sama yang teman-teman pengusaha lainnya lakuin untuk survive di pandemi. Di sini kan utamanya tempat nongkrong anak muda ya Kak. Apa sih pembedanya, tipsnya untuk nongkrong di saat pandemi ini Kak, bisa dikasih tahu? Sebenarnya kan kalau COVID sekarang kayak iman orang ya, masing-masing kan sebenarnya. Yang mau percaya silahkan ibaratnya, yang enggak ya udah. Cuman yang penting jangan ganggu satu sama lain sih. Kalau emang kalau emang kita adalah masuk golongan yang apa ya, safety banget lah, ya mungkin boleh ngedukasi teman-temannya yang masih kurang safety atau masih ngegampangin COVID. Cuman dengan ngedukasinya jangan yang jangan yang bikin panik lah. Jadi bisa sambil nongkrong dan segala macamnya. Terus kalau untuk yang asik nongkrong, kayak sih yang datang ke Selasar rata-rata yang
yang pede-pede aja gitu sama COVID. Meskipun kita emang meja udah agak kita gedein, jadi jarak antar kursi itu cukup jauh lah. Jadi sebenarnya secara ini bangku udah aman, cuman ya kita sih ngelihatnya yang datang ke Salsar juga emang yang mungkin udah bisa dibilang entah udah vaksin atau belum ya. Cuman yang nggak terlalu riweuh lah terkait prokes, kayak udah balik ke diri masing-masing aja kurang lebih gitu sih.